Oke baik, selamat siang buat Sobat Cukup Ruang yang masih tetap setia dan mau dengerin setiap pembahasan yang ada di channel YouTube ini gitu. Perkenalin, pertama-tama nama gue Megi Prakoso gitu. Gue sekarang lagi studi S1 di kampus, ada di daerah namanya itu Salatiga gitu. Nama kampusnya adalah UKSW gitu, Universitas Kristen Satya Wacana. Dan gue ngambil jurusan psikologi di sana. Pada kesempatan kali ini kita ingin bahas soal pernah gak sih lu ngerasain atau pernah gak sih lu ngalamin yang namanya lu suka sama seseorang tapi lu gak berani buat menyampaikan perasaan lu. Ibaratnya kalau banyak orang lain ngomong itu kayak mencintai dalam diam gitu, atau istilahnya cuma sebagai pengagum belaka gitu, karena lu nggak pernah bisa atau nggak pernah punya keberanian untuk lu berani untuk menyampaikan perasaan lu kepada orang yang lu sukai gitu. Ya, gue yakin bahwa hal ini pernah, walaupun itu cuma sekali ya, dialamin oleh sebagian dari kita. Dan itu hal yang menurut gue sih wajar-wajar aja ya, karena itu kembali lagi pada setiap pilihan manusia gitu. Ketika lu memang belum siap ataupun memang lu belum cukup punya keberanian untuk menyampaikan perasaan lu, ya udah gitu. Cuma kan kita tahu nih, segala sesuatunya itu kan dalam kehidupan ini mengandung risiko gitu. Jadi ketika lu suka sama seseorang tapi lu gak berani ngomong langsung sama dia, ya lu tahu bahwa mungkin ada risiko di mana orang lain yang akan lebih duluan dapetin katakanlah seseorang yang lu suka itu gitu. Ya itu kembali lagi pada diri kita masing-masing sih. Dan gue yakin bahwa setiap kita itu punya alasan kenapa kita belum berani untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang yang kita cintai gitu. Kalau gue tanya nih sama beberapa temen yang pernah diskusi sama gue, itu ada yang punya alasan gini gitu. Karena nanti takut ketika katakanlah dia tahu kalau gue itu suka sama si doi gitu, sama si A katakanlah, lalu dia langsung berubah sikap jadi gak suka lagi sama gue atau mengalami perubahan perilaku gitu. Jadi seolah-olah kayak menjauh atau jadi ilfil atau lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya lewat hal ini kita bisa tahu bahwa beberapa orang itu sudah punya yang namanya stigma nih. Stigma dimana dia ngerasain ketidakyakinan akan suatu hal yang sebenarnya itu belum tentu benar keadaannya gitu. Dan ketika stigma ini tuh lu pertahanin gitu, ketika ya stigma ini lu biarin dan pada akhirnya itu terkonsep ya istilahnya di dalam pikiran lu sendiri gitu, dan pada akhirnya itu benar-benar termanifestasi dalam bentuk perilaku sampai lu tuh nggak benar-benar berani untuk menyampaikan perasaan lu, ya udah, maksudnya semua kembali lagi ke risiko. Lu nggak akan pernah bisa mendapatkan orang yang lu cintai ya, walaupun ketika lu menyampaikan perasaan lu juga itu belum tentu bahwa suatu hubungan itu bakalan terjadi gitu. Tapi minimal lu itu gak memendam yang namanya perasaan. Istilahnya ketika lu punya perasaan jatuh cinta, suka sama seseorang, itu gak lu pendam sendiri gitu. Istilahnya berani keluar dari ruang hati lu sampein kepada orang yang lu suka, dan itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih melegakan. Walaupun kalau kita mau mikir ya, ibaratnya kemungkinan terburuknya itu bisa aja terjadi, kayak misalnya kita ditolak, atau kita diacuhkan, atau kita itu dianggap sebelah mata, tidak dipedulikan sama sekali. It's okay man, maksudnya kan lu hidup di dunia ini kan ya penuh risiko gitu. Ketika lu gak berani untuk mencobakan suatu hal, ketika lu gak berani untuk menyampaikan perasaan lu, ya udah, maksudnya ibaratnya orang berperang, lu itu kalah sebelum berperang gitu. Lu itu kalah sebelum lu itu angkat senjata. Lu itu kalah sebelum lu itu bertemu langsung sama
musuh lu gitu. Ibaratnya lagi diem aja lu itu udah kalah. Karena apa? Lu itu udah dibunuh sama stigma lu sendiri gitu, dimana lu punya rasa keyakinan atau dihantui oleh alasan-alasan yang membuat lu itu gak berani bergerak gitu. Ya mau gimana lagi, memang kadang sulit sih untuk kita bisa menghancurkan atau istilahnya menekan pemikiran negatif kita kan, kemungkinan terburuk. Tapi kalau gue boleh saranin nih, kembali lagi kepada risiko. Mau sampai kapan lu mau nyimpen perasaan lu? Mau sampai kapan lu itu gak berani ngungkapin perasaan lu? Mau sampai kapan segala sesuatunya itu lu pendem sendiri gitu? Mau sampai kapan lu itu melihat orang yang lu cintai, yang lu sukai, tahu-tahu diambil sama orang lain karena ketidakberanian lu untuk menyampaikan perasaan yang lu punya sama dia gitu. Ketika kita gak mencoba, ya kita gak akan pernah tahu gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan sebenarnya juga selain kita berani untuk mengungkapkan, kita pun juga harus siap mental menurut gue. Jadi ada nih yang namanya aliran dalam filsafat itu membahas soal aliran stoicism gitu, kalau kalian pernah dengar gitu ya. Jadi aliran ini secara singkat itu ngomongnya gini, intinya ya yang gue pahamin, ketika segala suatu hal yang lu hadapin, lu berusaha untuk berpikir kemungkinan terburuknya. Maksudnya apa nih? Jadi ketika lu udah berpikir tentang risiko yang paling buruk nih, ketika lu menghadapi suatu hal, maka ketika hal itu terjadi, lu akan jauh lebih siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang ada gitu. Jadi sebenarnya lewat kita berpikir kemungkinan terburuk itu membantu kita untuk mempersiapkan diri kita biar sewaktu-waktu nih bila mana kejadian buruk itu benar-benar terjadi, kita itu udah siap karena kita itu udah jauh-jauh hari mikirin hal ini gitu. Gue mau coba nih, maksudnya lu bayangin aja, lu bayangin ketika lu pernah menghadapi suatu hal, lalu lu sama sekali tidak pernah membayangin yang namanya kemungkinan buruk itu terjadi. Dan yang lu bayangin itu, yang ada di otak lu itu ya cuma kemungkinan baik, keuntungan, katakanlah benefit yang bisa lu terima, ataupun hal-hal yang bahagia, yang menyenangkan buat lu gitu. Nah, ketika lu bertemu pada suatu titik di mana lu harus menerima suatu jawaban yang tidak mengenakan, yang tidak membahagiakan, yang kurang menguntungkan, yang membuat lu tidak sejahtera ataupun damai, yang membuat lu menjadi sakit hati, menderita dan lain sebagainya, lu akan jauh lebih ngerasain penderitaan itu lebih dalam dan lebih lebih hebat kalau menurut gue gitu. Jadi ibaratnya ketika lu belum siap terhadap kemungkinan terburuk, ya itu akan membawa lu kepada perasaan dimana lu akan mengalaminya jauh lebih berat gitu sih. Jadi kembali lagi nih ke konteks dimana lu punya hati, lu punya rasa, lu punya cinta terhadap seseorang. Lalu ketika lu gak berani untuk menyampaikannya ataupun bilang nih sama orang yang lu suka, ya udahlah, lu akan siap terima risikonya gitu aja sih. Cuma kembali lagi, kalau menurut gue segala sesuatu kan perlu dicoba. Ketika lu gak mencoba, maka lu gak tahu jawabannya gitu. Jadi saran ataupun podcast yang sangat singkat ini, itu sebenarnya intinya adalah ketika lu punya perasaan jatuh cinta sama seseorang, rasa suka sama seseorang, jangan pernah takut untuk mengungkapkannya. Gak peduli kemungkinan terburuk yang akan lu alamin, yang penting lu harus siap mental dan lu harus berani. Ibaratnya lu harus siap terhadap setiap kemungkinan buruk yang mungkin bisa menimpa lu gitu. Karena segala sesuatunya kalau tidak kita coba, maka kita tidak tahu jawabannya. Gitu aja sih. Thank you buat kalian yang masih tetap setia dan mau dengerin podcast pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat gitu. Dadah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Apaan sih gue?